anak-anak sekolah minggu untuk puji-pujiannya. Tuhan memberkati kalian dan memberkati puji-pujian yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan indah ini Tuhan, di mana saat ini secara persekutuan kami saudara-saudara seiman di gedung ibadah cabang Tupopu ini, kembali kami mendapat kesempatan untuk beribadah bersama di hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan bagi kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini, kembali kami juga mendapat kesempatan yang istimewa karena kerinduan kami untuk mendengar suara Tuhan. Kembali kami mendapatkan kesempatan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami, bahwa firman-Mu akan membuka pikiran kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini. Firman-Mu adalah pegangan, adalah pelita dalam langkah hidup kami. Karena itu dalam kerinduan kami saat ini Tuhan, kami memohon campur tangan-Mu dalam Roh Kudus yang menolong kami agar kami memahami firman-Mu, dan bahkan yang menolong kami untuk benih firman-Mu ini boleh mendapat tempat yang baik dalam diri kami. Dan pada akhirnya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk kami mengingat dan melakukan maksud firman. Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini adalah manusia yang tidak layak. Biarlah Tuhan layakkan hamba-Mu ini. Bahkan kami mohon, biarlah Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga kami semua boleh diberkati oleh sabda. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi sabda Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian bagian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu untuk belajar mengenal Tuhan, belajar mengetahui apa isi hati Tuhan lewat membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan.
Shalom. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca kitab Ulangan dari awal sampai akhir, 90% itu sudah ada di kitab Keluaran. Karena itulah dinamakan kitab Ulangan. Dia mengulang apa yang sudah ada di kitab Keluaran. Tapi pertanyaannya, kalau begitu, kenapa tidak usah saja ada kitab Ulangan? Kotoh yang disampaikan itu yang ada dalam kitab Keluaran. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ada beberapa hal penting yang baik sekali untuk kita pelajari tentang perbedaan-perbedaan yang ada dari kitab Keluaran dengan kitab Ulangan. Karena sebenarnya hampir sama, tapi bukan sama. Yang pertama, karena kitab Ulangan memuat ulang sebagian besar apa yang ada di kitab Keluaran, berarti ada hal yang sangat-sangat penting. Sesuatu kalau itu harus diulang, itu berarti hal yang penting. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Ulangan itu kepada 99% orang yang berbeda. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Mama, mereka seringkali memberontak terhadap Tuhan. Salah satunya saat Musa ada di gunung Sinai, menerima 2 loh batu. Karena terlalu lama di sana, maka umat Israel ini mendesak Harun untuk membuat patung lembu emas, dan di situ mereka sujud menyembah. Dan pada saat Musa turun, Musa murka melihat mereka, dan Allah mengizinkan supaya banyak orang Israel waktu itu, kurang lebih 7 suku dari 12 suku, harus dimusnahkan. Orang-orang yang besar. Jadi peristiwa pemusnahan itu Bapak Mama kurang lebih 3.000 orang yang mati. Dan selanjutnya dalam perjalanan selama 40 tahun itu, sebelum berada dekat dengan Kanaan, atau sebelum saat Musa menyampaikan khotbah dalam kitab Ulangan ini, itu banyak kejadian bangsa Israel harus menerima kematian. Salah satunya puncak Bapak Mama, saat diutus dari perutusan dari 12 suku, satu orang untuk pergi mengintai tentang keadaan, kondisi yang ada di tanah Kanaan. Waktu pulang dari mengintai, yang 10 orang bilang begini, lebih baik kita jangan pergi. Lebih baik kita tidak usah masuk sudah itu tanah. Kenapa? Karena kalau kita ibarat dengan ini binatang, kita ini semut, dorang itu gajah. Besar sekali mereka, tinggi. Perlengkapan perangnya luar biasa. Apa artinya kita ini? Hanya yang tampil waktu itu berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh 10 orang, hanya 2 orang, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya itu. Sehingga Tuhan bilang selain ini kasih habis semua. Orang-orang besar yang keluar dari tanah Mesir, kecuali yang anak-anak yang belum mengenal melawan Tuhan, itu mereka dibiarkan hidup, tapi yang lain dihabiskan. Sehingga kitab Ulangan atau apa yang disampaikan oleh Musa memang sama dengan yang di Keluaran.
tetapi kepada orang yang berbeda, kepada angkatan yang berikut yang akan masuk di tanah Kanaan. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, menjadi ciri khas dari kitab Ulangan ini adalah karena dia memuat khotbah. Kalau dalam kitab Keluaran itu Musa berkata begini, Tuhan mengatakan ini, Tuhan berfirman begini. Tapi di kitab Ulangan, dengarlah hai orang Israel, saya mau bicara begini. Beda. Jadi kalau di kitab Keluaran, Musa langsung apa yang Tuhan katakan langsung. Tapi sekarang yang dia mau katakan adalah apa yang dia mau ingatkan kembali apa kata Tuhan. Yang kedua, dia meramu apa-apa hal yang penting selama perjalanan itu. Karena dalam perjalanan itu, bangsa Israel merasakan, terkhususnya Musa merasakan, bagaimana pimpinan Tuhan secara luar biasa, baik dalam berkat-berkatnya yang dia curahkan maupun hukuman-hukumannya yang dia tunjukkan kepada bangsa Israel. Banyak hal dalam kejadian-kejadian itu diramu dengan baik oleh Musa. Kemudian diceritakan kembali kepada bangsa Israel dalam bentuk nasihat, dalam bentuk peringatan, dalam bentuk pegangan prinsip bagi mereka tentang aturan-aturan tambahan lain apa yang harus mereka pegang untuk masuk ke tanah Kanaan. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya cukup itu tentang kenapa pentingnya kitab Ulangan ini ada. Padahal kalau dibaca hampir sama persis dengan kitab Keluaran. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam bagian firman Tuhan sekarang. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Bagi semua para teolog, orang-orang yang meneliti tentang Alkitab, mereka sepakat mengatakan bahwa bagian tulisan ini itu adalah syahadat, sema syahadat, peringatan untuk harus selalu diingat oleh orang Israel tentang pengakuan iman. Jadi pengakuan iman orang Israel kita bisa mulai lihat dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dengarkanlah itu sebuah peringatan, sebuah seruan yang harus diberi perhatian yang serius. Kenapa Bapak Mama? Karena kata dengarkanlah, ya Bapak Mama tolong perhatian di sini. Ya. Ini Bapak Mama dia kalau putus beberapa kalimat, Bapak Mama sulit untuk memberikan sambungan. Perhatian. Dengarkanlah. Ini merupakan sebuah seruan yang bukan sekedar untuk didengar, tetapi benar-benar harus memberi perhatian yang serius. Yang serius. Kenapa? Karena apa yang didengar harus dihayati dan benar-benar nanti harus dinyatakan dalam hidup. Ini hal yang sangat penting. Dan kekasih-kekasih Tuhan tentang kalimat-kalimat ini ayat 4 sampai 9. Sampai sekarang Bapak Mama, tiap hari bangsa Israel harus ucapkan. Mereka katakan ini sebagai sema, sebagai hal yang harus diperhatikan secara khusus, baik oleh diri mereka sendiri yang menyebutkannya atau saat seperti kalau di masjid ya. Kita dengar itu biasa, mereka sembahyang. Itu seperti itu. Umat yang lain harus mendengar. Mereka harus mengingat terus bahwa apa? Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita. Artinya bahwa di sini ada hubungan yang erat. Allah kita, ada hubungan yang erat antara Allah yang diyakini oleh bangsa Israel dengan bangsa Israel. Ada hubungan timbal balik yang harus diresapi di sana. Tuhan itu Esa. Bangsa Israel percaya dengan sungguh
bahwa Allah itu tunggal. Ini berangkat dari iman Abrahamik yang dipercaya oleh 3 agama besar. Jadi 3 agama besar yang memiliki kepercayaan Abrahamik atau Abraham itu Yahudi, yang paling tua Israel, kemudian yang kedua itu Kristen, dan yang terakhir itu Islam. Jadi Islam itu memiliki iman Abrahamik. Tuhan itu esa. Asyhadu alla illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan kata Islam kan. Syahadatnya mereka. Kita punya syahadat orang Israel seperti ini. Dan kita orang Kristen. Apa kita punya syahadat? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. 12 pengakuan iman Rasul. Nah, kekasih Tuhan. Tuhan itu esa. Tiada lain. Jangan percaya kepada Allah lain. Hanya Dia yang tunggal itu. Itu pengakuan yang harus ada dalam diri orang Israel. Selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya di sini harus ada penyangkalan diri. Tidak ada lain. Posisi yang jiwa saya, yang hati saya, yang kekuatan saya ditempatkan melebihi dari Dia. Harus Dia yang sepenuhnya menjadi bagian hidup saya. Berarti di sini ada penyangkalan diri. Tidak boleh dalam diri saya ada hal lain. Hanya Dia. Ini yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kalau engkau mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ikutlah aku. Penting sekali untuk hal ini. Kenapa Bapak Mama? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang seringkali lebih melihat kepada apa yang ada dalam pikirannya. Dia timbang-timbang dan kemudian dia mengikuti itu. Meskipun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, karena mereka akan masuk di tanah Kanaan, di sana ada begitu banyak model penyembahan, di situ ada banyak dewa-dewi, di situ ada banyak berhala. Kalau mereka tidak sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan ada di dalam Tuhan, maka masalah besar. Karena apa kekasih-kekasih Tuhan? Karena di Kanaan itu berbagai bentuk ibadah dan penyembahan sangat menarik hati kalau dilihat secara duniawi. Sangat menarik hati. Karena apa? Kebanyakan hal-hal yang disembah itu ada kelihatan. Ada kelihatan. Tetapi tentunya dewa-dewa yang dibuat ada, itu dibuat oleh manusia. Mereka yang memikirkan bagaimana, oh ini ada hujan turun dan bagus, pasti ada dewanya. Oh ini ada matahari yang menyinari kita dengan tetap, dengan setia. Oh ini ada dewanya. Itu pikiran mereka. Beda dengan Allah Israel. Mereka tidak mengenal siapa Allah itu. Tetapi Allah yang datang memperkenalkan diri kepada mereka. Karena itu maka mereka harus meyakini Allah pertama-tama, dan selanjutnya memberi diri mereka sepenuhnya mengasihi Allah. Dan hukum ini itu juga yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kita perhatikan selanjutnya di ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berulang-ulang. Kalau dalam hukum Tuhan, ini berarti pertama-tama bagaimana kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kemudian bagaimana kasih kita kepada sesama untuk menyelamatkan dia. Harus mengajarkan. Sebagaimana Yesus mengatakan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah pengakuan iman yang sungguh kekasih-kekasih Tuhan. Dan selanjutnya sebuah hukum yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, ini yang menjadi pokok dari perhatian kita secara serius kekasih-kekasih Tuhan. Karena di sini hal mengajarkan berulang-ulang itu dimulai duluan dengan pribadi setiap orang dewasa. Karena hanya orang dewasa
yang mampu memahami tentang hubungannya dengan Tuhan, yang mampu mendalami bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Karena itu yang pertama-tama Tuhan minta kepada setiap pribadi, orang-orang tua, supaya mereka mengenal siapa Tuhan yang Esa itu, dan supaya mereka mengenal bagaimana kasih mereka kepada Tuhan atau hubungan yang mereka bangun dengan Tuhan. Selanjutnya, setelah mereka memiliki pemahaman itu, maka mereka harus lanjutkan itu kepada anak-anak mereka. Tetapi kenapa di sini berulang-ulang kali harus dibicarakan? Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan tadi yang kita menjadikan sebagai nats pembimbing kita. Di Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang. Bapak Mama kekasih Tuhan, Allah kita, Allah yang tidak berhenti berbicara, Allah yang hidup, dan Ia berbicara terus menerus. Saya katakan tadi kan, kalau sesuatu itu diulang, berarti itu hal yang sangat penting. Di saat Allah berulang-ulang menyampaikan itu kepada Abraham, selanjutnya kepada Ishak, kepada Yakub, itu berarti hal-hal yang sangat penting. Bahkan menurut kesaksian firman Tuhan, Allah terus berbicara sampai pada zaman nabi-nabi yang terakhir Meleaki. Allah terus berbicara kepada orang-orang yang berbeda untuk sesuatu hal yang sangat penting. Itu hal yang sama. Tetapi tentunya merupakan hal yang sangat penting sehingga harus diulang. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, karena itu di saat Tuhan meminta juga bangsa Israel harus menyampaikan hal ini berulang-ulang kepada anak-anak, berarti itu hal yang sangat penting. Dan hal yang kedua, tentu berulang-ulang menunjukkan bahwa kita manusia ini suka lupa. Bahwa kita manusia ini pertama-tama orang yang punya kelemahan suka lupa. Di saat kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup ini, terkadang membuat kita terjepit. Dan bahkan kita lupa bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Terkadang justru kita memandang persoalan kita lebih besar dan Tuhan tidak mampu untuk mengatasi. Jadi berulang-ulang merupakan hal yang sangat penting. Yang berikut kekasih Tuhan, kenapa berulang-ulang disampaikan? Karena tentu di sini untuk mengingatkan kita sebagai orang tua khususnya, bahwa kita perlu memiliki sifat sabar. Karena Tuhan itu sabar. Bayangkan kekasih-kekasih Tuhan, kalau Tuhan tidak sabar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Tuhan tidak sabar? Maka bangsa Israel itu tidak akan satupun yang masuk di tanah Kanaan. Tidak akan satupun. Tetapi karena kesabaran Tuhan, maka bangsa Israel yang lain bisa masuk di tanah Kanaan. Anak-anak kita, Bapak Mama kekasih Tuhan, banyak yang tidak bisa untuk kita atasi. Jujur. Apalagi anak-anak yang sekarang, sulit untuk kita atasi mereka. Sulit untuk mereka mengikut dengan baik apa yang kita sampaikan. Kalau kita bandingkan dengan dulu-dulu. Anak-anak sekolah sekarang untuk mengikuti bagaimana apa yang guru sampaikan, untuk menjadi anak-anak yang taat, itu sulit. Karena itu maka berulang-ulang berarti di sini membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu hal yang tidak mudah. Kemudian kekasih-kekasih Tuhan, kita melanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kita lihat pada ayat yang ke-7. Ayat 7, ayat 8 dan 9 ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita perhatikan lagi di Ibrani tadi pasal 1.
Kitab Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan pelbagai cara. Berulang kali berbicara dan pelbagai cara. Allah berbicara kepada manusia secara langsung. Ada Allah berbicara kepada manusia melalui malaikatnya. Ada Allah berbicara kepada manusia melalui tulisan di dinding. Ada yang Allah berbicara kepada manusia melalui tulisan di dua loh batu. Pelbagai cara Allah gunakan. Dan di zaman-zaman yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda. Pelbagai cara Allah gunakan untuk berbicara kepada manusia. Dan di kitab Ulangan kekasih-kekasih Tuhan kita melihat bahwa manusia atau bangsa Israel dalam hal ini diminta untuk menyampaikan akan hal yang penting, akan perintah yang penting, hukum yang penting ini kepada anak-anaknya. Dan supaya dia sendiri ingat dan anak-anaknya sendiri ingat, maka apa yang harus dilakukan? Mengikat sebagai tanda pada tanganmu, 1. Lambang di dahimu, 2. Menuliskan pada tiang pintu rumahmu, 3. Dan pada pintu gerbangmu, 4. Artinya apa? Saat engkau ada di rumah, ingat. Saat engkau keluar dari rumah, ingat. Saat engkau bepergian jauh, ingatkan ada di pintu gerbang. Saat engkau kembali pun demikian. Sampai kembali dalam rumah. Hidup mereka harus selalu mengingat akan perintah Tuhan ini. Wah, luar biasa ini Tuhan punya kasih. Ya, perintah kepada bangsa Israel, Bapak Mama. Kalau saya lihat di rumah-rumah kita, ya, ini contoh ya. Untuk mengingat babi kapan dia lahir itu biasa tulis kan. Kalau di rumah dinding, rumah papan ya, ada tulis kapan ini kucing dia beranak, kapan ini babi kawin. Tanggal lahir juga tulis di situ. Supaya apa? Supaya ingat. Berbagai cara dipakai untuk mengingat sesuatu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sampaikan di sini untuk kita mengingat, maka kita harus pakai cara apa? Kekasih-kekasih Tuhan, kita hidup di zaman di mana dalam rancangan Tuhan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Sebagaimana kalau kita perhatikan lanjutan Tuhan berbicara tadi di kitab Ibrani, setelah pada zaman dahulu Tuhan berbicara dengan berulang kali dan dengan berbagai cara kepada nenek moyangmu melalui nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Tuhan berbicara lewat Yesus Kristus. Tuhan sudah berbicara lewat Yesus Kristus. Sekarang kita yang hidup setelah zaman Rasul-Rasul adalah Tuhan berbicara lewat Roh Kudus kepada saya dan Bapak. Dan disinilah yang tidak mudah Bapak Mama untuk kita renungkan. Tema kita hari ini, gereja dan teknologi. Cara pengasuhan orang tua untuk generasi anak-anak generasi Alpha yang kelahiran 2010 ke 2025. Wah, ini kan mereka sudah zaman. Sudah masuk pada revolusi industri 5. Zaman yang dimana internet perkembangannya sangat luar biasa. Kalau dulu dari awal kita hanya melihat pakai HP yang tidak bisa ada kamera. Hanya bisa main game ular. Dan naik di peringkat berikut ada HP. Tapi dia fotonya tidak terlalu jelas. Apalagi kameranya kecil. Dan di situ juga gaya-gaya belum ada. Kalau foto itu gaya masih lurus saja begini. Sama dengan kalau foto kalau mau ijazah. Mulai masuk di zaman yang berikut. Milenial. Bapak Mama lihat. Anak-anak kecil punya gaya. Luar biasa. Kalah orang tua. Karena apa? Karena perkembangannya sudah lebih bagus. HP Android. Bahkan yang sekarang Bapak Mama.
Itu kalau bahasa Indonesia bilang AI ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa dia punya nama? Ini Bapak Prilly. Itu program sekarang kan. Itu Jokowi biar dia omong begini. Sebentar dia bisa menyanyi. Suaranya pun suara Jokowi. Orang kalau lihat begini, wih, Jokowi sudah hebat menyanyi. Padahal itu program yang buat. Ada kita punya dulu nenek-nenek yang sudah meninggal tapi dem foto masih ada, kita rindu berpelukan. Tinggal taruh dia punya foto di sampingnya kita begini, itu program bisa buat kita berpeluk. Iya kan? Oh, luar biasa yang sekarang. Dan bahkan sekarang Bapak Mama di banyak tempat, khususnya di Hong Kong ya, di Cina, itu orang aneh kalau ada yang pegang uang kertas. Tidak aneh, tidak ada yang pegang uang di sana. Dan pakai barcode saja. Perkembangan sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat Bapak Mama jangan heran, anak-anak kita sekarang yang masih kecil, coba dia dua kali pegang HP, dia sudah lebih lincah dari kita. Cepat sekali karena mereka memang dibentuk bagaimana sebagai generasi yang ada dalam dunia sekarang atau masa sekarang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Mama kita pusing sebagai orang tua, bagaimana cara mendidik anak-anak generasi ini supaya mereka jangan kehilangan banyak hal, terkhususnya hal rohani. Karena apa Bapak Mama? Karena hal yang sulit salah satunya dalam generasi yang kita akan lihat ke depan. Sekarang mungkin kita lihat kita punya anak ada bermain begini di luar. Sore-sore dorong bermain, panas-panas dorong bermain. Tapi bisa ke depan kita tidak lihat lagi. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan HP masing-masing. Sudah sibuk. Anak-anak kecil tidak ada lagi yang bermain sama-sama. Kenapa? Mereka waktu duduk sama-sama dengan orang lain, mereka juga tidak tahu mau omong apa. Kalau di HP tahu mau omong segala sesuatu, orang tidak dikenal, berkenalan, omong lancar panjang lebar. Untuk kita sekarang sedikit sulit. Tapi orang di samping itu sulit. Untuk bagaimana kita tegur sapa, untuk bagaimana kita cara memulai bicara dengan dia, bagaimana canggung. Anak-anak kita sekarang, kalau dulu kita sudah ajarkan bagaimana kalau bertemu dalam keluarga, dia sapa. Ini bapak, mam. Sekarang tidak. Dia duduk bapak HP. Itu sampai pulang. Tidak bersosialisasi. Padahal di situ kita punya saudara pun anak ada. Kita punya saudara pun anak juga ada HP juga sibuk di situ. Maka jadilah dunia mereka. Kalau begitu bapak mama, hal yang tidak mudah ini untuk supaya kita menjaga mereka dengan baik, maka harus dengan karya Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Roh Kudus yang menolong kita memberi hikmat. Karena setiap rumah tangga, setiap tempat dia tidak sama. Harus digunakan dengan pelbagai cara yang tidak sama. Itu tidak mudah bagi saya dan bapak mama. Saya kalau saya punya anak dia bilang, "Bapak, ini HP, woi, saya punya milik sudah." Jangan. Itu bapak punya. Kenapa? Meskipun saya punya HP sudah 2. Dia boleh pegang HP yang satu untuk main game atau apa yang dia melihat di situ. Karena kalau kita sudah berikan menjadi miliknya dia, berarti haknya dia. Kalau haknya dia, dia bisa melakukan apa saja dan kapan saja sesuai dia punya mau, iya kan? Yang berikut kekasih Tuhan, harus biasakan juga. Karena sesuatu kalau kita lambat untuk membiasakan, maka hal yang biasa yang kita tidak inginkan dan itu yang terbiasa bahaya. Kalau begitu membiasakan memang. Sudah ini waktunya bukan untuk main HP lagi. Dia belajar taat. Harus dibiasakan tentang hal-hal yang begitu. Kalau tidak bapak mama, nanti sulit untuk dikendalikan. Hal yang berikut bapak mama, sedapatnya untuk kita biarkan dia memahami bahwa pentingnya memberikan masukan-masukan tentang pentingnya mendengar firman, membaca Alkitab kalau dia sudah bisa baca. Itu penting sekali. Karena itu akan mengimbangi dia bagaimana hidup di era yang seperti ini. Karena saya bilang tadi, kalau dia sudah merasa nyaman di rumah dengan HP, dia pasti akan merasa lebih penting itu mendengar segala sesuatu dari HP. Khotbah saya bisa dengar dari HP, tidak usah pergi gereja. Akan berbahaya ke depan anak-anak Tuhan. Nah di sini bapak mama yang menjadi tidak mudah bagi saya dan saudara. Kita minta Roh Kudus Tuhan menolong kita supaya dalam mendidik
membesarkan generasi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita di tengah-tengah perkembangan ya dunia yang semakin maju bahkan dengan cepat ini. Kita tolong mereka sehingga mereka pada akhirnya tetap memegang bahwa Tuhan yang saya percaya hanya Tuhan yang tunggal tetapi ada dalam 3 pribadi. Yang kedua, supaya benar-benar saya mengasihi diri saya juga mengasihi sesama saya. Karena dengan itulah yang menjadi hukum yang Tuhan perkenankan kita jalani dalam hidup ini. Biarlah Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber segala berkat dan hikmat, menolong saya dan Bapak Mama Saudara untuk kita menjalani maksud firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdoa khusus untuk firman Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengar merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa tidak mudah untuk kami memahami firman-Mu, terlebih-lebih di saat kami mau menyatakan dalam hidup kami. Khususnya sebagai orang-orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Dalam persekutuan kami, masih banyak anak-anak yang membutuhkan firman Tuhan mereka pahami. Biarlah Tuhan terus memakai kami untuk kami menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan ini dalam hidup mereka. Sehingga gereja Tuhan dalam generasi yang ada sekarang bertumbuh berakar berbuah di dalam Yesus Kristus. Dan kami doakan untuk para pengasuh yang terus menolong, membantu kami sebagai orang tua untuk memberi dasar-dasar pemahaman iman, pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan terus melimpahkan hikmat, kemampuan kepada mereka. Berkati anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.